Salam, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Senin tanggal 16 bulan Februari tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Yang Sulung dari Segala yang Diciptakan. Bapak Ibu sekalian, pemahaman tentang sebutan yang sulung dari segala yang diciptakan dalam tulisan Surat Kolose menuntut penafsiran teologisis yang cermat agar tidak disalahpahami sebagai pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah makhluk ciptaan. Dalam tradisi Alkitab, istilah anak sulung tidak selalu menunjuk pada urutan kelahiran biologis, melainkan pada status, keutamaan, otoritas, dan relasi khusus dengan Allah sebagai Bapa. Pola ini tampak dalam kisah tokoh seperti Ishak, Yakub, dan Yusuf, yang walaupun bukan anak pertama secara kronologis, menerima posisi istimewa dalam rencana ilahi. Demikian pula Daud, anak bungsu yang diurapi menjadi raja sebagaimana dicatat dalam kitab 1 Samuel, menunjukkan bahwa konsep anak sulung berkaitan dengan pilihan dan pengangkatan Allah. Oleh karena itu, ketika Paulus menyebut Kristus sebagai yang sulung, ia menegaskan keunggulan dan supremasinya, bukan asal-usul penciptaannya sebagai makhluk. Saudara-saudara terkasih, penegasan Paulus menjadi semakin jelas ketika ia menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sebagaimana ditegaskan dalam Injil Yohanes dan tulisan rasuli lainnya, pernyataan ini menempatkan Kristus sebagai perantara ilahi dalam tindakan penciptaan, sehingga mustahil Ia sendiri termasuk dalam kategori ciptaan. Cakupan penciptaan yang dijelaskan Paulus meliputi seluruh realitas, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang bersifat ruang, ontologis, maupun fungsional, bahkan kuasa-kuasa rohani dan struktur otoritas kosmis berada di bawah karya dan otoritas Kristus, sehingga menegaskan kedudukannya yang melampaui segala eksistensi. Lebih jauh lagi, Paulus menekankan bahwa Kristus ada terlebih dahulu sebelum segala sesuatu, yang menunjukkan keutamaannya dalam waktu sekaligus kedudukan, sehingga Ia adalah dasar keberadaan seluruh ciptaan. Bapak Ibu, selain sebagai pencipta, Kristus juga dipahami sebagai prinsip pemersatu seluruh realitas, karena segala sesuatu ada di dalam Dia dan disatukan oleh kuasanya. Konsep ini menunjukkan bahwa keberadaan alam semesta tidak hanya berasal dari Kristus, tetapi juga dipelihara dan diarahkan menuju tujuan ilahi melalui Dia. Peran Kristus sebagai penebus semakin memperdalam makna keutamaannya, sebab karya keselamatannya memulihkan hubungan antara Allah dan ciptaan yang telah rusak oleh dosa. Dengan demikian, keutamaan Kristus tidak hanya bersifat kosmologis, tetapi juga soteriologis, mencakup penciptaan dan penebusan sekaligus. Pemahaman ini menuntun pada kesadaran bahwa keselamatan adalah anugerah ilahi yang sempurna dan tidak bergantung pada usaha manusia untuk menambah atau menyempurnakan karya Kristus. Saudara, kesimpulan untuk pelajaran hari ini bahwa sebutan Kristus sebagai yang sulung dari segala ciptaan menegaskan keunggulan, otoritas, dan keilahiannya sebagai pencipta dan penebus, bukan sebagai makhluk pertama yang diciptakan. Konsep anak sulung dalam Alkitab menekankan kedudukan istimewa dan relasi unik dengan Allah, yang dalam diri Kristus mencapai pemenuhan tertinggi dan paling sempurna. Oleh sebab itu, pengakuan iman Kristen menempatkan Kristus sebagai pusat penciptaan
dan keselamatan, yang di dalamnya seluruh ciptaan memperoleh makna dan tujuan. Kesadaran akan keagungan karya Kristus meniadakan gagasan bahwa perbuatan manusia dapat menambahkan sesuatu pada keselamatan yang telah diselesaikannya. Respons yang tepat terhadap kebenaran ini adalah iman, penyembahan, dan kehidupan yang berpusat pada anugerah Allah yang dinyatakan secara penuh dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.